Oke, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rider Motovlog ya guys ya. Di video kali ini seperti biasa ya guys ya, kita bakalan bahas yang lagi viral, yaitu yang lagi gonjang ganjing nih, itu perusahaan terbesar se-Banten. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih banyak karena kalian telah mendukung channel ini ya guys ya. Mengenai maraknya berita tentang 3 perusahaan raksasa di Banten yang mau hengkang, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT PWI 1 dan PWI 2, dan PT KMK Global Sport yang ada di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Cikupa, kawasan Cikupa Mas. Dan untuk PWI sendiri itu ada di Cikande. Dan PT Nikomas itu tepatnya ada di sekitaran Pasar Tambak lah, Kibin kalau nggak salah masuknya itu. Seperti itu guys. Dikabarkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Banten itu mengumumkan bahwa perusahaan tersebut akan hengkang dari Provinsi Banten. Ya mungkin tidak lain dan tidak mungkin, pasti ada alasannya kenapa hengkang. Tidak menutup kemungkinan karena upah UMK-nya itu terlalu besar ya kan. UMK di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang itu udah masuk di nominal 4.300.000 ya guys ya. Sekitaran segitulah. Karena kan mungkin tiap tahun itu bakalan naik, walaupun besarnya cuma 100.000 ataupun apalagi sampai 300 apa dan seterusnya gitu kan. Mungkin terlalu memberatkan untuk pengusaha ya guys ya. Memang betul berita itu betul disampaikan oleh Dinas Kepala Ketenagakerjaan yang ada di Banten. Memang betul guys. Tapi untuk PT Nikomas sendiri sih udah klarifikasi dari pihak manajemennya bahwa itu berita hoak kalau memang Nikomas bakalan pindah ke Jawa. Ya mungkin tepatnya itu pindahnya ke Pekalongan ya guys. Nikomas itu pindah ke Pekalongan kabarnya. Dan untuk PWI 1 dan PWI 2 itu pindah ke Pati. Dan untuk PT KMK Global Sport itu kalau nggak salah Temanggung sama ke Salatiga, seperti itu guys. Ya tentang Nikomas itu gua tahu banget. Di Cianjur dan di Sukabumi udah cabang dia, karena ingin melebarkan sayapnya guys. Intinya seperti itu. Ya mungkin walaupun Nikomas yang di Serang bakalan pindah ke Jawa, ya
nggak bakalan semuanya sih. Mungkin yang di Serang tetap buka gitu kan, karena memang induknya. Ya mungkin pastinya yang karyawan-karyawan yang lamanya itu ditawarin untuk istilahnya training di sono, ngajarin anak-anak barunya seperti itu kan. Dan untuk Nikoma sendiri itu karyawannya udah mencapai 54.000 guys. 54.000, coba bisa dibayangin seperti apa. Adakah perusahaan yang sampai sekian 54.000 dengan gaji UMR satu orang itu, UMR aja misalkan gak ada lemburan 4.300.000 lah, taruh gak ada lemburan gitu, sekian dikali 54.000 udah berapa triliun pengeluaran Nikoma dalam 1 bulan untuk gaji karyawan ya guys ya. Bisa kalian bayangin berapa triliun yang dikeluarin PT Nikoma Gemilang. Kalau seperti KMK mungkin di bawah 10 ribuan lah karyawannya itu, KMK, dan PWI 1 dan 2 juga seperti itu guys, nggak nyampe 20.000 karyawannya itu. Ya ini sih setahu gua ya kan, inget loh di Ralat setahu gua, mungkin bukan gua sok tahu karena gua tiap hari melewatin itu, dan tetangga gua juga ada yang kerja di situ gitu kan, di PW 1 dan PW 2. Bahkan temen-temen gua itu mekaniknya banyak yang di PWI 2 gitu ya. Seenggaknya gua tahu informasi karyawannya ada berapa ya kan. Untuk mengenai PWI 2 sih tidak menutup kemungkinan iya bakalan pindah, karena ya alasan dengan upah minimum yang tinggi ya kan. KMK Global Support juga seperti itu, karena belum ada klarifikasi sampai saat ini mengenai tentang kepindahannya mereka gitu kan. Kalau untuk Nikoma itu udah ada di BC lah ya kan, untuk semua karyawannya itu. Wah ya mungkin nggak tahu ngadem-ngademin atau gimana, tapi untuk sekelas Nikoma sih nggak mungkin pindah guys, karena perusahaan terbesar se-Asia guys. Bisa dibayangin 54.000 karyawannya guys. Pabriknya juga berhektar-hektar, pernah gua jelasin di video sebelumnya kan. Untuk menjelajah pabrik itu mungkin butuh waktu 1 hari juga nggak bakalan kelar itu kalau buat belusukan gitu kan, karena saking luasnya. Ya untuk gua sendiri sih gua bangga udah menjadi bagian cabang dari PT Nikoma gitu kan. Asli. Nah sampai saat ini juga gua masih kerja aktif nih. Ini udah mau berangkat kerja. Oke. Seperti itu. Jadi untuk berita tentang kepindahan PT Nikoma Gemilang ke Jawa itu hoax, bukan pindah aslinya itu. Cuman melebarkan sayap, yang dalam artian buka cabang di sono. Karena yang udah di Cianjur udah ada, di Sukabumi juga udah ada. Sekarang mungkin tinggal di daerah Jawa Tengah belum ada cuy, seperti itu ya guys ya. Kalau untuk pindah sih nggak mungkin, sekelas PT Nikoma itu nggak bakalan. Ya ini kita sambil ngoceh-ngoceh ceria aja ya kan, jangan terlalu serius. Ya kalau memang mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah, mohon dimaafkan, dimaklum ya kan, karena ini pengetahuan gue sendiri gitu kan. Jadi bukan sok tahu atau gimana ya guys ya, bukan sok tahu atau gimana. Sekarang kan lagi beredar nih, lagi viral trending banget ya kan. Untuk yang orang Banten sih pasti tahu mungkin berita-berita ini.
mungkin udah ke mancanegara. Kalau memang Niko masih mau pindah pasti udah viral, soalnya kan perusahaan terbesar se Asia ya guys ya, perusahaan sepatu yang ada di Kabupaten Serang. Ya kita lihat aja ke depannya, mudah-mudahan sih nggak jadi pindah ya kan, karena kasihan juga karyawannya. Kalau memang jadi pindah, dunia persepatuan itu terancam banyak pengangguran ya. Kecuali ya karyawannya punya keahlian di bidang seperti menjahit atau gimana. Kalau memang punya modal atau uang pesangon, bisa dialokasikan duitnya buat belanja mesin jahit, bisa ngejahit di rumah gitu kan, bikin sepatu home industry seperti itu. Oke. Kalau memang benar PT Niko Mas Gemilang bakalan bangkrut, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh PT Niko Mas untuk ngasih pesangon buat karyawannya, ya kan? Buat nutupin gaji aja udah triliunan per bulannya itu, apalagi buat ngasih apa namanya, buat ngasih uang pesangon. Taruhlah satu karyawan 1 PMTK ya kan, satu karyawan, sedangkan karyawannya yang 10 tahun taruh sekitar 100 juta lebih lah ya kan, dikali 54.000 udah tinggal berapa itu ya kan? Bisa kalian bayangin seperti itu guys. Ya, karena kan selama ini beredar gosip di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, bahwa tiga perusahaan itu bakalan hengkang karena dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten itu menyatakan seperti itu gitu kan. Ya di sini gue menanggapinya dengan slow, karena gue sendiri itu bagian dari PT Niko Mas Gemilang ya guys ya. Seperti itu. Oke, nggak terasa ya guys, di bawah ngobrol-ngobrol ceria, nyatanya udah nyampe di Cikande, Ambon. Nggak terasa banget nih perjalanan berangkat kerja sambil ngoceh-ngoceh ceria ya guys ya. Enak banget asli. Seperti itu guys. Kalau pagi tuh di PT Niko Mas itu depannya udah kayak semut, orang lihat orang itu puyeng udah kayak semut, semrawut banget. Kalau pagi puyeng sendiri gua asli. Jadi bayangin 54.000 guys. Jujur gua bangga telah menjadi bagian dari PT Niko Mas Gemilang. Walaupun gua bergabung belum lama, kurang lebih ada 2 tahunan lah ya kan. Karena sebelumnya gua bekerja di perusahaan terbesar juga se Kabupaten Tangerang, yaitu PT Fitren, perusahaan alas kaki juga, sepatu. Sekarang gua bekerja di bagian apa ya, tukang sapu guys.
Ya seperti itulah yang gua baca itu. PCan dari pihak manajemen PT Nikomas itu seperti itu. Bahkan dia ngasih cuti di akhir tahun ini dari tanggal 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 2. Masuk itu tanggal 3-an lah. Masuk itu tanggal 3. Karena ordernya itu mungkin sedikit lagi pilot gitu. Ya makanya dicutiin gitu, cuti bersama. Tapi dibayar. Orderan sih ada, bukannya nggak ada, cuman lagi pilot mungkin, ataupun tutup buku mungkin, seperti itu ya. Bahasa untuk perusahaan itu seperti itu, mungkin tutup buku akhir tahun. Dan bonus akhir tahun juga mungkin nggak tahu, 0 rupiah kayaknya sih saat ini mengenai pilotnya perusahaan. Gua baca di BCN seperti itu. Jadi mungkin dicutikan, yang masih punya cuti ambil cuti dari tanggal 27. Bukan diambil, emang disuruh sama pihak manajemennya, suruh diambil. Dan kalau yang nggak punya cuti juga boleh mengajukan, dalam catatan dihutangin dulu, dipinjemin guys. Dalam artian yang cutinya udah habis dipinjemin dulu, dan setelah dapat cuti baru langsung dipotong sekitar 5 hari, seperti itu guys. Kalau yang untuk yang lain, untuk PWI 1, PWI 2 dan Nikomas sih, Nikomas AMK sih nggak tahu ya guys ya, karena belum ada klarifikasi sampai saat ini. Untuk KMK mah apa, untuk Nikomas Gemilang udah ada klarifikasi bahwa itu hoax, seperti itu guys. Ini udah di Cikande Modern. Tapi sampai saat ini PT PWI 1 itu masih anteng-anteng aja, banyak yang masih kerja. PWI 1, PWI 2 masih banyak yang kerja. Nah ini di depan nih guys nih, PT PWI 1 nih. Nah dari sini, ini gerbang pertama nih, gerbang utama guys, dan gerbang keduanya ada di depan. Ini ketiga parkiran mungkin, karena nggak tahu, bukan karyawannya gua ya kan. Nah dan ini gerbang keluar masuk karyawan. Nah disinilah nih gerbang ketiga. Untuk PWI 2 itu masuk ke dalam, sama kayak kawasan gua yang sekarang bekerja. Nah di kawasan Gorda, Jalan Lanut Gorda. Seperti itu guys. Nah, ini penjelasan dari gua, yang versi gua seperti itu guys. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar gue semangat membuat konten-konten menarik ya guys ya. Terima kasih yang udah subscribe dan like. Gue doain mudah-mudahan kalian banyak rezekinya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gua Rider Motovlog pamit undur diri. Salam satu aspal, semoga hari menyenangkan. See you next video, bye bye.